Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Udah sarapan ya hari ini ya? Sehat, Pak. Pak. Alhamdulillah. Biar Belum Belum, 2 kali, Pak. Pak. ya biar mendukung pembelajaran kita itu sehat. Saya lihat dari wajah-wajahnya pun ini segar-segar, ceria-ceria ini di sini. Berarti anak-anak ini motivasi belajarnya tinggi nih, ya? Iya, Pak. Semangat banget ini, Pak. Ya. Asuman Pengen malam jadi begadang, orang Pak. pinter, Pak. Oh iya. Asuman malam begadang, Pak. Asuman, Pak. Iya, enggak apa-apa lah. Yang penting dapat memanfaatkan waktu dengan baik ya. Nah, Ya, Pak. pada saat belajar kita belajar di sini. Di sini Bapak akan sedikit bercerita tentang motivasi ya, karena dalam kegiatan pembelajaran kita, kalau kita udah termotivasi, insya Allah kegiatan pembelajaran itu akan berjalan dengan baik, lancar, dan tujuannya akan tercapai. Dikarenakan ada dorongan kita yang sungguh-sungguh, yang serius di sini nih. Ketika kita serius, nanti kita akan termotivasi dan belajar. Kemudian kita ada harapan, misalnya di sekolah ini kita pengen bercita-cita jadi polisi, jadi tentara dan sebagainya, jadi perawat. Jadi diperlukan motivasi dalam menuntut ilmu, itu diperlukan motivasi. Maka di sini saya berpesan kepada anak-anak, penting kita itu belajar tentang motivasi, bagaimana mengembangkan motivasi diri kita. Kita belajar banyak tuh. Saya sering menceritakan kepada anak-anak kisah-kisah inspiratif untuk meningkatkan motivasi di kelas. Contohnya misalnya anak difabel nih, dia dengan cacat, dengan tidak sempurna, tapi bisa mengalahkan orang yang sempurna. Kemudian seorang anak yang tidak punya kemampuan secara ekonomi, di situ tuh misalnya kayak dia seorang pekerja yang tidak mampu ya, tiba-tiba dia itu menjadi merubah nasibnya dengan bantuan orang. Jadi seorang pengusaha dan sebagainya karena ada motivasi dari orang itu. Dia cerdas dan sebagainya. Dia bisa jadi orang kaya dan dia bisa membantu orang yang dibantunya. Oke, itu hanya sekedar intermezzo untuk meningkatkan motivasi kalian. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, agar belajar kita dapat bermanfaat dalam kita dapat memahami dan sebagainya, dapat melaksanakan tugas-tugas kita ini nanti. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang ini Bapak mau mengabsen ya. Ya, Pak. Siapa yang belajar, jadi kalian dengarkan dengan simak dengan baik. Siapa yang saya panggil nih? Yang pertama Arsuma. Hadir, Pak. Bagus. Dan Sukarsi ini, Sukarsi. Hadir, Pak. Hadir ya, Sukarsi ya. Sukarsi ini saya lihat kalau dalam pembelajaran ini, jadi cenderung diam. Tapi murah senyum ya. Jadi nanti kita ini Sukarsi ini agak aktif sedikit Sukarsi, ya, biar enak pembelajaran kita Sukarsi ya. Iya, Pak. Biasanya dia mengagetkan, Pak. Muhammad Hafid. Saya, Pak. Bukan Muhammad, Pak. Nah, ya, Hafid nih ya. Iya, Hafid Pak. ini siswa baik, cerdas dia nih anak nih. Contoh ya, dicontoh teman-teman yang lain ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, anak-anak ya, kita mulai pembelajarannya ya. Kemarin kan kita belajar tentang materi sepak bola ya. Ya, Pak. Terbagi lagi sejarah dan teknik dasar. Jadi saya sedikit mengingatkan, ini saya akan bertanya kepada anak ini. Sejarah sepak bola ini kan dikenal di 5 negara nih. Salah satunya di Cina. Kalau menurut Arsuma Febri ini, Ya, Pak. di Cina itu sebutan sepak bola itu apa Arsuma? Sehingga dengan Bahasa Arsuma ini Cina juga, apa Pak? lah nih?
Iya. Saya bahasa Cina ini kurang paham saya Pak. Kalau bahasa Thailand mungkin agak sedikit. Adalah. Saya lempar ke ini ya. Ke Gusti nih. Gimana Gusti? Bantu teman Gusti. Kalau di Cina sebutannya apa Gusti? Saya tahu Pak, kalau di Cina itu namanya sucu Pak. Iya, namanya sucu atau tancu. Bagus Gusti. Pintar mantap jawabannya betul. Langsung dengan Pak Kyung ya kan? Kemudian saya lagi Nomor Pak Kyung. tentang ini ya. Ada nama Pak Kyung Yang di kedua bawah. teknik dasar menendang nih. Aku. Teknik dasar menendang nih kan bisa dilakukan dengan banyak bagian kaki ya, bisa 4 atau 5. Ini saya bertanya ini dengan Sukarsi nih. Menurut Sukarsi, cara menendang bola ini 2 ya Sukarsi. Kaki bagian apa ya Sukarsi? Mendang bola kaki bagian dalam. Betul. Sama bagian luar dan Iya. apa ya satunya ya Pak? Lupa. Udah cukup Sukarsi. Iya. Ini saya senang nih. Sukarsi dia mulai pintar, udah mulai aktif nih. Jadi jawaban Sukarsi ini betul jawabannya. Bisa kaki bagian luar, bisa bagian dalam. Ya, silakan tepuk tangan untuk Sukarsi. Ya. Kitanya ketika misalnya berolahraga jogging di pantai atau di mana, kita biasanya kan ada tidak sengaja melangkahi parit ya, parit atau selokan nih ya. Kemudian misalnya yang hobi main layang-layangan, tiba-tiba layang-layangannya putus kan, dia pengen mengejar, mengambil layangan lagi, tiba-tiba sama nggak melangkahi parit ya, melangkahi parit nih. Kemudian misalnya yang lain misalnya dikejar nih, kejar tapu nih dengan teman-temannya, dia bekejar nih ya, di lingkungan tempat tinggalnya itu dia tuh melangkahi parit juga karena misalnya dia tuh tidak mau ditangkap. Karena jadi menurut kalian nih kira-kira gerak dasar apa lah yang tepat untuk jawabnya itu? Jawab clue petunjuk dari yang Bapak tunjukkan. Melompat Ya, Pak. siapa tuh? Lompat Pak. Hapit. Betul tuh. Melompat. Gila, ini pintar nih anak saya kelas ini, memang pintar luar biasa nih, jempol. Ya Pak. Hapit. Kemudian tuh, kalau menurut Hendra, kalau kita melompati parit tuh Hendra, apa tuh faktor apa yang harus kita perhatikan biar kita tidak terjatuh ke parit itu apa Hendra? Silakan Hendra. Tolakan pertamanya Pak. Oh, tolakan pertama. Seperti apa tolakan pertamanya Hendra? Ya, tolakan pertamanya Pak, jadi itu sangat berpengaruh Pak. Karena dari tolakan pertama itulah kita bisa melompati parit tersebut Pak. Iya, betul Hendra, bagus. Top. Kemudian Nino Prianti, melanjutkan Noprianti. Gerakan kenapa lagi Noprianti? Kalau kita menyeberangi parit Noprianti, kita hubungkan dengan lompat jauh Noprianti. Noprianti. Terbang Pak, melayang. Melayang ya? Oh iya, betul. Ada gerakan melayang di udara. Ini betul, mantap nih Noprianti. Kemudian Ayu ada nggak tuh? Ayu. Selanjutnya Ayu, gerakan selanjutnya tuh kalau kita melompati parit tuh apa kayak gerakan yang terakhir tuh Ayu? Mendarat Pak. Iya, nah ini betul Ayu 100. Jawabannya mendarat Pak. Jadi ketika kita melewati parit atau melempati selokan, ada gerakannya awal, ancang-ancang berlari, kemudian bertolak, kemudian gerakan di badan udara ya, kemudian mendarat. Biar kita selamat sampai nyebrang. Ya, tuh bagus tuh anak-anak tuh. Bagus jawabannya tuh. Udah sangat banyak. Kemudian di sini Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Tolong disimak ya. Yang pertama tujuan pembelajarannya itu berdasarkan KD yang menerapkan keterampilan salah satu gerak lompat tinggi dengan gerakan yang efektif. Kemudian dipecah lagi dalam IPK-nya. Yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan lompat jauh dengan teknik yang benar. Yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis
kesalahan-kesalahan yang terjadi pada pelaksanaan lompat jauh gaya hang dengan teknik benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mempraktikkan lompat jauh gaya hang dengan teknik yang benar. Tapi fokus pembelajaran kita kali ini pada menjelaskan dan menganalisis, karena pembelajaran kita hari ini kita pusatkan untuk di kelas. Yang mempraktikkannya nanti kita akan lakukan di lapangan untuk pertemuan berikutnya itu, ya. Ya, anak-anak ya. Nah, Ya Pak. anak-anak ini udah mendengarkan dengan seksama nih. Oke. Kemudian di sini manfaat ketika kita mempraktikkan lompat jauh nih ke kebugaran, untuk kebugaran kita jasmani kita tuh, kira-kira siapa lah yang bisa menjawab ya sebelum saya tunjuk manfaat lompat jauh terhadap tingkat kebugaran jasmani kita tuh apa? Nah, silakanlah berpikir. Siapa yang berani mau menjawab? Berapa silakan. Silakan tuh. Hendra, silakan Hendra. Ya Pak, manfaatnya Pak yang pertama buat badan kita sehat Pak. Ya, badan kita sehat. Alasannya ngapa Hendra badan kita sehat? Karena ada apanya Hendra? Karena bergerak Pak. Iya, bergerak. Bapak akan memutarkan video pembelajaran tentang lompat jauh gaya hang, ya. Tapi sebelum Bapak memutarkan video nih, Bapak akan mengasih slide pretest dulu nih. Tes awal mengukur pemahaman kalian nih. Pemahaman kalian pada lompat jauh gaya hang atau gaya menggantung. Jadi tolong simak. Nanti ini ya, Bapak langsung bagi ya nih. Dari 12, Bapak bagi satu kelompok 5 orang, ada yang 6. Nah, tolong kalian simak ya, kalian tuh termasuk di kelompok mana-mana aja nih. Ya, tolong dengar aja. Ini kelompok pertama nih. Ada Arsuma, kedua Noprianti, ketiga Gusti, keempat Tommy Adrian, kelima Sugianto. Nah, itu kelompok pertama tuh. Kemudian kelompok kedua Ayu, Hendra, Sukarsi, Mukti Hafid, kemudian Muhammad Juniardi ya. Udah ngerti deh. Yes, silakan. Satu kelompok dengan masing-masing Yogi. ya. Ya, silakan kelompok masing-masing. Nanti kalian diskusikan, kalian lihat dulu, berdiskusi lah ya. Sekarang Bapak akan lihatkan contohnya. Kalian lihat dulu. Mana kelompok 2 tadi? Ya, Juniardi. Mana kelompok saya tadi? Pak Hendra, Bu Sukarsi. Ya. Ini tolong Bapak putarkan video pembelajaran nih. Nah, nanti kalian amati ya. Kita langsung Ya, masuk Pak. nih, mengamati video pembelajaran nih. Iya, Pak. Iya, Pak. Kira-kira senang nggak melihat gambaran video lompat jauh gaya hang itu? Senang Pak. Senang. Saya mau kayak gitu Pak. Paham nggak kira-kiranya itu? Paham nggak kira-kiranya bagaimana pelaksanaannya itu? Paham, Pak. Berlari Pak, dari awalan berlari Pak. Nah, iya. Jadi kalian itu kan dengan mengamati, mudah-mudahan kalian memiliki pemahaman ya, pemahaman yang bagus. Karena secara langsung melihat video pembelajarannya itu, karena video pembelajaran itu kan menggambarkan hampir mirip dengan yang sebenarnya. Oke, di sini saya Bapak akan kasih ice breaking dulu Pak ya, karena kayaknya tegangnya waktu banyak ya. Ice breaking dulu, jadi Bapak nanti akan
Kalian Bapak contohkan, kalian menirukan gerakan Bapak ya, semuanya ya. Pak. Ya Pak. Ini pertama, Bapak ini kan sebutkan misalnya PJOK kata Bapak ya, nanti kamu bilang sehat tuh angkat tangan 2, kemudian cerdas ke arah kening, kemudian ceria senyum. Ya, sekali lagi Bapak ulangi ya. Bapak bilang PJOK, kuat 2 tangan, cerdas tunjuk, ketiga ceria senyum. Ya, sekarang udah paham. Ayo kita lakukan bersama-sama. PJOK, kuat, cerdas, ceria. Ya, sekali lagi biar semangat. PJOK, kuat, cerdas, ceria. Senyum sedikit. Ini ada anak-anak ini saya ini yang susah tersenyum. Pengertian lompat jauh. Silakan, siapa tuh? Saya Pak. Silakan. Ayo, silakan Gusti. Ya, Lompat Gusti, jauh silakan, Gusti. adalah gerakan melompat ke depan dengan sejauh-jauhnya Pak. Iya, betul Gusti. Itu udah tepat tuh Gusti jawabannya. Nah, selain itu siapa lagi nih? Murid-murid saya ini, siapa lagi selain Gusti itu mau pengen nambahkan lagi ini siapa? Pak, saya Pak. Ayo, silakan Al-Hafid nih. Ya, Al-Hafid dulu lah nih Sugianto ya. Al-Hafid dulu Sugianto. Lompat jauh gaya hack itu adalah lompat gaya menggantung Pak. Lompat jauh gaya menggantung Pak. Ya. Jadi lompat jauh gaya yang itu menurut kamu lompat jauh gaya menggantung Pak. Ya, udah satu jawabannya itu ya. Nah, kemudian Tommy ini, saya pengen Tommy ini anak murid saya jadi kritis orangnya ini. Ini menurut Tommy ini, Tommy ini udah senyum, senang saya dalam pembelajaran. Tommy ini salah satu murid saya yang kritis di sini di kelas ini. Menurut Tommy ini Tom, tahapan lompat jauh itu ada berapa Tom? Tahapan lompat jauh. Ya, ada 3 Pak. Ya Tom. Lari Pak. Lari. Awalan lari. Tolakan Kemudian, kaki. Pak, kemudian mendaratnya Pak. Mendarat ya? Oh iya, itu udah betul. Kemudian saya ini kayak satu gini. Muhammad Junardi ini. Ya, Pak. Kalau menurut Muhammad Junardi, faktor yang menentukan maksimalnya jarak hasil tolakan, ini jaraknya Junardi ya? Ya, Pak. Apa itu? 2 aja Junardi. Faktor apa Junardi? Faktor utamanya itu awalan. Pada saat awalannya itu Pak. Awalan. Kemudian yang cepat, kedua, ya Pak. Untuk anaknya Pak, untuk kecepatannya Pak. Ya, Dan yang kedua itu pada saat menolak Pak. Ya, menolak tepat dengan tumpuan kaki tepat ya. Ya Pak. Iya, itu udah betul Junardi salah satunya. Kemudian nih saya bertanya gini kepada Noprianti. Kalau untuk mendapatkan prestasi yang bagus, ini prestasi ya Noprianti ya, bukan kejaran nih. Faktor apa yang harus memenuhi persyaratan ya Noprianti untuk berprestasi bagus nih juara nih Noprianti? 2 aja faktor Noprianti. Apa tuh Noprianti? Latihan ya, 1 betul latihan. Yang kedua? Ayo Noprianti. Ya lupa ya? Udah 1 ya enggak apa-apa nih. Udah betul 1 latihan. Ada enggak nih teman lain yang mau bantu Noprianti ini nambahkan barang 2 biji atas biji ya? Bakat Pak. Putih. Bakat betul, bakat harus punya bakat. Apa guys 1 putih? Apa motivasi Pak, dikasih motivasi ya, motivasi internal dengan eksternal bisa ya. Kasih uang itu motivasi dari eksternal. Ya betul. Jadi dapat simpulkan bahwa jawaban dari 2 teman, 3 teman itu sudah tepat. Untuk prestasi diperlukan yang kayak itu motivasi, bonus, bakat, ya seperti itu latihan. Nah ini untuk selanjutnya kita
Karena kelompok udah sebagi ini kan, udah sebagai kelompok, kalian udah tahu kelompoknya masing-masing ya. Bang. Nah, tugas kalian silakan evaluasi analisis kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada pelaksanaan lompat jauh gaya hang. Yang awalnya di mana, bertolak di mana, badan di udara, kemudian pendaratan. Jelas nggak nih instruksinya nih? Jelas, Pak. Pak. Alhamdulillah, kan anak kelas ini memang pintar-pintar itu yang saya suka. Dia bekerja sama kolaboratif itu bagus. Nah, Iya, Pak. ya, saya kasih waktu kelompok 1 dan kelompok 2 selama 2 menit dikerjakan mulai sekarang. Kalau tidak tahu silakan bertanya dengan Bapak tentang pekerjaan kalian. Ya, saya kasih waktu 2 menit. Kerjakan dengan serius, jangan terlalu banyak bergurau ya. Kalau kita banyak bergurau nanti hasilnya tidak maksimal. Nah, saya Gimana tugasnya, Pak? Kelompoknya. Ya, saya kasih waktu 2 menit, saya silakan. Ya. Di sini, Yuk, kelompok 2 awalan sini. yuk. Yogi, Awalannya Yogi. yuk, awalan lompat. Bahan nih. Gi, kita tadi bahas apa Gi? Belakang dari itu lupa. Apa tuh? Apa kelompok 1 ya? Nah, Juniardi terima bersih jana. Nah, mau kerja dia. Ya, Ada saya Om. Marahi teman juga. Marahi nanti Kelompok 1 bagi ya. awalan tolakan dan akhiran itu. Nanti kita dikasih tahu tuh. Udah ke. Sama Oh. apa itu? Itu gara-gara Tommy itu terlalu banyak makan durian tuh, lupa. Udah. Kelompok 1, siapa ya kelompok 1? Yogi, maju Yogi. Bahas apa tadi Yogi? Lupa. Maju tuh. Aku Dan ke belakang. Bantu masih suka lupa tadi. Tom. Ya kan Tom? Aku mau maju sebenarnya Juniardi. Cuma itulah hidungku mampet sebelah jadi anak. Nanti ngomong itu jadi sengau jadinya. Larat kan Tom. Oke, Bapak anggap Benar. waktunya udah pas habis. Nah, sekarang saya Bapak persilakan kelompok pertama untuk membacakan hasil analisis kesalahan lompat jauh gaya hang. Saya persilakan kepada perwakilan kelompoknya. Silakan. Gi, maju Gi. Tom. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kesalahan-kesalahan pada lompat jauh gaya hang. Jadi dari pengamatan kelompok kami tadi beberapa kesalahan yaitu saat awalan tidak terlalu jauh. Terus yang kedua saat tumpuan, ya. Saat melakukan tumpuan tidak maksimal, ya, sehingga terus saat mendarat juga lebih banyak pantatnya, jadi tidak sesuai gitu. Itu dari kelompok 1. Terima kasih. Kira-kira dari anggota kelompoknya itu ada tidak menambahkan satu lagi tambahan untuk kelompoknya? Iya Pak, saya mau nambahkan punya Sugianto Pak, kawan saya nih, kelupaan dia Pak. Silakan Tommy. Ya, ini saya senang ya Tommy ini, cerdas senang. Sama. Ya Pak. Oh, mama saya pun bilang gitu Pak, tapi ujung-ujungnya bohong. Nah, jadi yang mau saya tambahkan tuh Pak, larinya awalan lari ini kawan-kawan ini tidak laju-laju Pak larinya. Jadi pada saat tolakannya tidak terlalu kuat. Oh, Jadi pada saat kawan melompat kan kalau laju kan Pak kita kan jadi gini Pak, wow gitu kan Pak. Nah, kalau tidak laju gitu, tapi tidak jauh Pak lompatannya, gitu ya. oke. Kalau menurut kelompok 2 nih, menanggapi jawaban dari kelompok 1, saya persilakan. Ada tidak istilahnya sangkaan atau apa? Silakan kelompok 2. Saya silakan. Nah, ini Endra. Endra. Sila. Endra. Silakan Hendra. Mau nanya Pak. Ini Hendra. Ya Pak. Nanya Hendra. Oh, Jadi Bapak nanya ya, Pak. ini bagaimana menurut
kelompok kalian hasil analisis lompat jauh yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1. Jika misalnya pertentangan dengan kalian, ungkapkan alasannya apa. Nah, seperti itu, Indra ya. Oh iya Pak, sudah bagus Pak. Udah bagus ya. Oke, yang lain, anggota kelompok yang lain, Arsuma gimana Arsuma? Itu Pak. Kesalahannya tuh Pak. Nah, iya, Tambahan Pak ya, silakan tambahan Pak. dikit lah Pak. Silakan Arsuma. Kesalahannya tuh yang sering terjadi yang pernah saya lakukan ya Pak ya waktu di kelas sebelumnya kemarin, meninjak garis itu Pak, garis batas tuh Pak. Iya, menginjak garis batas. Kemudian apa jarak kita berlari itu Pak, apa menyesuaikan langkahnya tuh, itu yang belum bisa menyesuaikan langkah kaki dalam berlari ya. Dari awal start kita tuh Pak. Iya betul. Udah itu ya semua ya? Ya Pak, itu ya Pak. Jadi sebaliknya Izin ke belakang Pak, izin ke belakang Pak. Mengenai jawaban dari kelompok 1 dengan tambahan temannya udah betul, saya nilai 100. Kemudian saya kasih kesempatan lagi untuk kelompok 2. Silakan membacakan hasil diskusinya mengenai analisis kesalahan. Saya persilakan kepada anggota kelompoknya. Silakan. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2, kami membacakan hasil diskusi tentang kesalahan lompat jauh Pak. Yang pertama, kami analisis yaitu kurangnya kecepatan pada saat lari Pak. Kedua, langkah tidak tetap. Yang ketiga, tolakannya kurang keras. Tolakannya kurang kuat. Ya, saat berada di udara tidak seimbang, Pak. Kurang keseimbangan ya. Oh iya, pintar nih kan. Sudah itu saja Pak, mungkin Pak. Ya. Pak. Jadi saya balikin lagi nih ke kelompok 1 nih. Ada tidak mau nyangga atau menambah jawaban dari kelompok 2 ini? Silakan di kelompok 1 ini, perwakilan teman. Silakan. Saya Pak, mau nanya Arsuma Pak tadi tuh. Hasilnya. Sila, mau nanya. Kan tadi itu ada batas ya Pak, injak batas ya. Itu Arsuma, itu batas apa tuh namanya tuh? Batas suci ke batas apa namanya tuh Arsuma? Nggak boleh lewat batas tuh. Iya, Arsuma. Arsuma nih. Tommy nanya nih batas apa tuh? Batas suci ke batas apa katanya tuh? Batas tolaan Pak. Batas kita untuk melompat tuh Pak. Oh, itu nama batas papan tolak. Ya, papan tolakan betul Arsuma. Itu maksudnya Tommy ya. Batas papan tolakan ke bak pasir. Jika dia melompati batas papan berarti itu diskualifikasi, hasil tolakannya biarpun jauh tidak akan dihitung, biarpun per meter itu tidak akan dihitung. Oke, jadi jawaban dari kelompok 2 udah betul gak nih 100%, Bapak jempol 2 tangan, mantap. Oke, jadi di sini Bapak menyimpulkan bahwa anak-anak Bapak ini sangat menguasai, dapat menjelaskan dengan bagus, secara terperinci, dapatkan badan di udara, pendaratan. Ya, harapan Bapak nih nanti untuk pembelajaran ini nanti dimaksimalkan lagi ya, dimaksimalkan, tingkatkan kerjasamanya, dimaksimalkan. Tapi untuk sekarang Bapak udah sangat puas dengan kelas ini. Kalau Bapak nilai 95 ke atas jempol. Siswa-siswa saya ini pintang-pintang, laki-laki dan perempuan. Yang perempuannya nih, kalau enggak nih agak aktif sedikit, jangan malu gak, jangan malu menunjukkan pendapat nih. Oke. Ya. 5%-nya Juniardi Pak. Satu lah Bapak kasih kesempatan untuk pemahaman. Ada enggak siswa-siswa Bapak ini yang mau bertanya langsung dengan Bapak ya, nanti Bapak jawab. Ya Pak, saya Pak. Silakan semua, silakan. Saya nanya kan tentang waktu nih Pak. Waktu. Iya. Jadi waktu yang tepat untuk kita melompat tuh kita bagaimana Pak? Bapak mengatur waktu dari kita melangkah sampai ke melompat tuh Pak. Masalah waktu nih Pak.
Ya, kalau berdasarkan pengalaman saya, ya Asuma ya, mengajarkan nih, pelaksanaan tepat ketika kita bertolak, kita tidak tahu waktunya sekian detik dan sekian. Yang jelas pada saat awalan kita itu ya, kita berlari secepat mungkin tanpa mengubah irama langkah kaki. Kalau misalnya langkah kaki ini 50 cm atau 70 cm, jangan kita rubah dengan kecepatan maksimal langkah kaki kita, jangan dirubah. Kalau berubah langkah kaki nanti pengaruh ke tolakan. Setelah siap ke papan tolakan, tolakan kaki secara cepat ya. Tidak ada tempo waktu itu semenit sedetik-detik ya Arsuma ya. Iya, Pak. Tolakan kaki terkuat untuk menghasilkan lompatan mengangkat tubuh tinggi ke udara, nanti hasilnya akan maksimal. Jadi hubungan antara kecepatan dan kekuatan kaki akan menghasilkan daya ledak otot yang akan maksimal. Ketika daya ledak otot itu maksimal, hasil akan tinggi karena penguasaan teknik dasar udah dikuasai peserta didik. Itu sekedar jawabannya itu Arsuma ya. Iya, Pak. Bapak sekarang menutup pembelajaran, Bapak refleksi diri ya. Berdasarkan pengamatan Bapak, kalian itu sudah bisa menyebutkan, menjelaskan teknik dasar, menjelaskan apa yang dimaksud dengan lompat tinggi, gaya hang, dapat menyebutkan langkah-langkah, kemudian dapat menganalisis kesalahan-kesalahan yang terjadi pada pelaksanaan lompat jauh gaya hang di sini. Nah, kemudian Bapak minta dengan kalian nih, jujur ya, apa yang kekurangan pada diri Bapak sehingga di kegiatan pelajaran kali ini kalian tuh misalnya ada hambatan atau apa, misalnya ada hambatan apa lagi misalnya. Kalian menilai Bapak lah nih, gimana nih? Tadi kan Bapak udah menilai kalian, sekarang kalian saya kasihkan kebebasan, Bapak tak marah, nilai Bapak nih, apa kesalahan Bapak nih dalam proses pembelajaran hari ini. Silakan nih, siapa yang mau? Gusti, silakan Gusti. Ayo Pak, saya Pak. Ayo Pak. Gusti, gimana Gusti? Siap nggak Gusti? Belakang dia Pak. Gusti mungkin ke belakang ya. Nah, Tommy silakan Tommy. Apa kelemahan Bapak nih Tommy? Silakan. Jadi Pak, kalau kelemahan dan kesalahan sih enggak ada Pak ya, karena ilmu kami kan lebih kurang Pak dari Bapak. Tapi kalau kekurangan ada Pak. Ya, silakan Nano Tommy. Nah, jadi kekurangan Bapak nih kurang lama Pak. Saya ini suka bawa jam pelajaran Bapak nih. Jadi rasa enggak lama-lama jadinya rasanya. Oh iya, ya. Oke. Jadi menurut ini kurang lama ya. Nah, oke, nanti pertemuan berikutnya Bapak akan sedikit ringkas ya. Ringkas waktunya tidak terlalu lama. Di sini jangan lupa pesan saya nih dengan anak-anak nih ya. Kerjakan LKPD untuk yang kedua kali. Besok dikumpulkan ya, kerjakan. Kerja sama kelompok dikumpulkan pada waktu besok. Nah, kemudian untuk pembelajaran minggu depan kita lanjutkan mempraktikkan lompat tinggi gaya hang. Sudah paham ya? Tuh. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Si Pak. Pintar-pintar.